Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini dapat melaksanakan sebagian aktivitas di KUA Rajapalah ini berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Selanjutnya saya di sini akan membawa materi yaitu tentang fikih nikah. Fikih nikah itu secara konsep umum, fikih nikah adalah studi hukum Islam mengenai pernikahan yang mencakup satu, rukun nikah, ada yang disebut juga syarat nikah, dan ada lagi hukum nikah, juga ada yang disebut tujuan nikah, serta aturan-aturan yang harus dipenuhi agar pernikahannya dianggap sah menurut agama secara umum. Hukumnya sunnah bagi yang mampu, tetapi bisa menjadi wajib, haram, atau mubah, tergantung kondisi seseorang dan tujuannya, seperti untuk menghindari diri dari zina, atau jika memiliki sifat yang buruk. Selanjutnya, jadi ada yang disebut itu rukun nikah, ya. Pertama, rukun nikah itu laki-laki dan perempuan, atau pertama laki-laki, yang kedua itu calon pengantin istri yang perempuan, gitu. Yang ketiga itu ada yang disebut wali nikah dari orang tuanya pihak perempuan, dan yang ketiga itu ada saksi laki-laki. Seterusnya ada ijab dan qabul. Ijab itu pernyataan dari mempelai pria, qabul ijab, ya. Ijab itu pernyataan dari wali, dan qabul pernyataan dari mempelai pria. Selanjutnya itu ada yang disebut syarat sah nikah. Di antaranya, satu, kehadiran wali nikah yang memenuhi syarat, dan yang kedua, adanya dua saksi yang memenuhi syarat. Ketiga, mengucapkan ijab dan qabul dengan yang jelas dan tanpa jeda, serta dilakukan pada saat itu juga. 4, keduanya tidak dalam keadaan ihram atau berhaji. Maksudnya, jadi orang yang akan menikah atau yang menikahkan itu harus keadaan seperti orang yang melaksanakan berhaji, lalu di sana misalkan mau menikahkan atau mau nikah, itu tidak termasuk pelengkap yang mengesahkan. Ketiga, ada yang disebut hukum nikah, ya. Itu beberapa penelitian para ulama, itu ada yang disebut wajib, itu bagi seorang yang memiliki keinginan atau syahwat dan khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Sehingga dengan adanya menikah itu bisa terpelihara panca indera atau syahwat atau keinginan sampai terjerumus zina. Maka dengan adanya nikah akan terjaga, terpelihara syahwat, sehingga bisa diarahkan dengan cara yang halal. Itu
dengan adanya nikah. Dan yang kedua, ada yang dikatakan sunnah, yaitu bagi yang memiliki syahwat juga mampu menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Jadi orang tersebut bisa dihukuman ketika masyarakat itu baik, mendapat pahala itu apabila melaksanakan pertikahan itu mendapatkan pahala. Kalau tidak melaksanakan, sehingga dirinya bisa menjaga syahwat atau bisa menghindar syahwat dari berbuat zina. Beda dengan yang tidak bisa menjaga dari perbuatan zina atau tidak terjaga syahwat, itu hukumnya wajib melaksanakan pertikahan supaya bisa selamat diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, ada juga yang dikatakan haram. Itu bagi seseorang yang memiliki watak buruk dan berpotensi mendolimi pasangan jika menikah. Artinya, setelah menikah tidak menjalankan apa hak-hak suami, apa hak suami istri, bahkan daripada bisa menjalankan hak suami istri, akhirnya banyak mengkhianati diri, mengkhianati istri, bahkan ada yang bisa dikatakan itu pertikahan seperti terjadinya saling menghina atau saling tidak bisa menutupi kerahasiaan masing-masing di suami istri. Itu bisa menjadi akhirnya pertengkaran. Bukan berarti menikah untuk mencari kenyamanan, keindahan. Maka kalau begitu itu haram nikahnya, ya. Terus ada lagi yang dikatakan mubah. Itu seperti bagi yang tidak termasuk dalam kondisi wajib atau haram. Mau nikah silakan, mau tidak silakan. Kalau tidak adanya pernikahan sehingga dianya sendiri tidak menjadi fitnah, ya. Kalau menjadi fitnah itu lebih baik menikah. Bahkan sebagian hadis Rasulullah SAW, sararukum ajabukum, gitu. Sejelek-jeleknya kalian itu orang yang tidak melaksanakan nikah, ya. Seterusnya itu ada yang dikatakan tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Di antaranya satu, menjaga diri dari perbuatan zina, jelas. Dengan adanya nikah itu akan terjaga fitnah dari tiba ke dalam zina. Bahkan tadi sudah dikatakan itu ada yang wajib, ada yang sunnah atau mubah. Kalau dengan adanya pertikahan jelas, maka harus ada niat yang baik, yang lurus, yaitu nikah itu tujuannya ibadah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Selain itu, hikmahnya akan terjaga diri dari perbuatan zina atau menjadi terjaga dari fitnah. Yang kedua, diantaranya itu tujuan pernikahan itu memelihara keharmonisan diri. Jadi jelas dengan adanya pertikahan
itu dengan adanya pasangan hidup itu insya Allah tercipta keharmonisan dengan cara musyawarah. Apabila ada keinginan supaya ada kesepakatan, itu harus dengan adanya musyawarah, supaya nantinya ketika nampak sesuatu hasil musyawarah akan dirasakan ininya diantaranya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga itu dengan adanya tujuan rumah tangga atau pertikahan menghasilkan keturunan yang mulia dan soleh. Artinya dengan adanya pertikahan itu Rasul telah menjelaskan ya, di antara hadisnya itu yang ada dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun, tajawajul wadudal al-waluda fa inni mukasir bikumul umam yaumal qiyamah. Hendaklah kalian menikah kepada pasangan yang disenangi dan pasangan yang baik turunannya, sehingga membuahkan banyak turunan yang soleh dan solihah. Selain itu, kata Rasulullah SAW, kami merasakan bangga di hari kiamat dengan banyaknya umat kami. Seterusnya, di antara tujuan pernikahan itu saling mendukung dalam mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Sebagian hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan dengan adanya pertikahan itu saling mendukung dalam mencapai kesuksesan. Di antaranya, apabila seseorang sudah menikah terus melaksanakan misalkan sholat sunat 1 rakaat, itu dibandingkan dengan orang yang belum punya pasangan, imbangannya atau selesainya itu 1:70. Artinya kalau udah menikah itu nilai ibadah sampai 1 itu dilipat menjadi 70 lipat manfaat kebaikan. Kalau belum menikah atau tidak melaksanakan pernikahan, itu tidak ada saling menunjang. Tetap aja 1 rakaat itu pahalanya 1 rakaat. Kalau udah menikah 1 rakaat itu kalipatan sampai 70 rakaat. Itulah diantaranya kehebatan dalam pernikahan. Jadi bisa saling mendukung. Sama juga seorang istri ketika melaksanakan misalkan menyuci pakaian seorang laki-laki atau pakaian suami, itu Masya Allah kehebatannya akan diangkat beberapa derajat, ya, dihapus kejelekan, juga akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan menyuci pakaian suami. Itulah hikmah dari saling mendukung adanya pertikahan. Selanjutnya, tujuan nikah itu ya untuk mencapai kesuksesan dan kebaikan dalam rumah tangga. Jelas kebaikan akan dilipat gandakan. Kalau misalnya seorang suami atau suami mencari untuk nafkah bagi istrinya atau anaknya, itu
menurut sebagian pendapat ulama, dibandingkan dengan misalnya sembahyang sunat atau diam di masjid, itu lebih baik nilainya mencari rezeki untuk nafkah bagi istrinya dan keluarganya. Nah, itu diantaranya kebaikan atau keberuntungan dari pertikaian tersebut. Maka Rasulullah SAW itu menganjurkan kita sebagai umatnya hendaklah melaksanakan pertikaian. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, miskinun laisa lahum ra'atun. Kira Rasulullah, wa ma huwa wa in kana bunyan, lelaki-lelaki yang sangat miskin, yaitu lelaki yang tidak punya pasangan atau tidak melaksanakan pertikahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu disebut miskin walaupun dia itu banyak harta atau orang yang kaya? Tetap itu dihukuman orang miskin walaupun banyak harta. Sebab kelipatan kebaikan itu dalam kebaikan rumah tangga setelah adanya pertikahan. Seterusnya, bagi wanita miskinatun laisa laham rajulun wa in kanat buniyatan. Juga wanita juga atau istri juga itu termasuk istri yang miskin, ya, kalau tidak punya pasangan atau tidak menikah, kata lain tidak punya suami, itu dihukuman istri yang miskin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in kanat buniyatan, walaupun di situ orang kaya atau terkaya, iya, tetap dihukuman itu wanita yang miskin, karena tidak ada nilai kelipatan seperti orang yang sudah punya pasangan atau suami. Kesimpulannya, dengan adanya pertikahan tersebut atau melaksanakan ibadah yang disebut nikah, itu perintah Allah dan Rasulnya juga ibadah, itu jelas akan mendapat nilai yang begitu hebat. Kalau pahala sangat beberapa lipat ganda. Itulah keberuntungan selain melaksanakan, bisa dikatakan, ibadah yang sangat menyenangkan karena adanya hubungan ibadah batin. Itu di luar hal tersebut itu sesuatu apapun yang dilaksanakan maka akan menghasilkan nilai yang begitu berlipat-lipat ganda. Nah, terus kalau misalkan nanti di akhir kemudian ada orang yang meninggal belum nikah, itu digambarkan seperti Syekh Imam Nawawi katanya, menurut sejarah itu seorang ulama merasakan kecewa di hari kemudian, yaitu tidak punya pahala dari ibadah pertikahan. Memang bukan disengaja, karena seorang ulama itu sangat
banyak waktu untuk dipergunakan mengkaji ilmu, mengarang kitab, menulis tentang ilmu-ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Itu beberapa kitab yang dikarang oleh seorang ulama tersebut. Itu menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa pernikahan itu banyak hikmah dan faedahnya. Maka sebagian ayat Al-Quran itu dalam surah An-Nisa, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Al-ayah dan seterusnya. Allah itu memerintahkan hendaklah kalian menikah, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat. Ayat seterusnya itu diperjelas, apabila mampu ya menambah pasangan dua atau tiga, empat, itu dijamin apabila mampu. Kalau tidak mampu, fawahidah, satu aja. Ya, itu mah kembali kepada seorang laki-laki yang ada keinginan, juga mampu ditunjang dengan kemampuan, keilmuan tentang apa itu urusan kehidupan atau materi, ya. Di hadis yang lain itu Rasulullah SAW bersabda, "Ad-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu perbuatan kami. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah kami, yaitu pernikahan, itu tidak termasuk umat kami. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ulama ahli fikih menjelaskan, barang siapa yang punya anak istri masih gadis, itu sunat untuk mencari pasangannya supaya cepat-cepat menikah. Maka penjelasan para ulama itu ada yang dikatakan ajalah. Ajalah itu al-ajalah min syaitan, at-ta'ani min rahman. Pekerjaan yang tergesa-gesa itu ajakan setan atau setan. Ya. Perbuatan yang santai itu sebetulnya perintah Allah atau kehendak Allah. Tapi ada selain itu, para ulama menjelaskan ada yang sunat ajalah, yaitu seseorang sudah punya anak yang usianya dewasa, apalagi ingin menikah, itu seorang ayahnya sunat untuk mencari pasangannya. Ya, seterusnya setelah mendapat calon atau pasangannya, segera dinikahkan. Hikmahnya tadi sudah disampaikan, supaya dia itu terpelihara, terjaga dari syahwat yang menimbulkan negatif, yaitu perbuatan zina. Nah, apabila anak itu tidak dilangsungkan atau ajalah pernikahan, padahal udah ada pasangannya, apabila terjerumus kepada maksiat atau zina, itu orang tuanya yang sangat berat nanti hisabannya, pertanggungjawabannya, dengan adanya melalaikan anaknya tidak mencari atau tidak segera dinikahkan. Maka itu para ulama menjelaskan sunat ajalah. Ya. Terus
Kalau misalnya seorang istri yang dikatakan janda, lain lagi. Janda itu jangan orang tuanya memaksakan kepada anak yang udah janda harus menikah. Itu mah kembali kepada sendirinya. Ya, misalkan seorang istri udah janda mau nikah atau tidak, itu kembali kepada sendirinya. Mau nikah silakan, dirinya mencari yang diinginkan atau yang cocok dengan sendirinya. Artinya bisa memilih. Kalau seorang istri yang status janda, itu bedanya perawan dengan janda. Kalau perawan, sunat orang tuanya mencari pasangannya. Setelah mendapat, setelah menemui, maka sunat ajalah, yaitu disegerakan menikah. Itu ada jaminannya. Kalau janda itu mah tak usah orang tuanya mencari pasangannya, itu terserah dirinya sendiri. Nah, itulah diantaranya perbedaan istri yang masih muda atau perawan dengan istri yang udah status janda. Masih ada waktu? Udah? Rupanya paparan dari materi fikih nikah cukup sekian. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan bagi siapapun saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.